Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 12 MIPA 5. Di sini saya selaku ketua dari kelompok ini akan memperkenalkan nama anggota beserta tugasnya. Kelompok kami beranggotakan 12 orang, yaitu Angela Merici Olivia Putri, absen 4 sebagai moderator, Arya Rangga Kusuma, absen 6 sebagai editor, Aziza Tien Yustisiningrum, absen 7 sebagai ketua, Fairuz Muhammad Haikal, absen 11 sebagai presentator, Hilma Mutia, absen 12 sebagai presentator, Kadek Vicky Sintia Dewi, absen 16 sebagai presentator, Marco Abednego Aglesia, absen 18 sebagai presentator, Nadifa Salsabila Rustandi, absen 23 sebagai notulen, Faridisya Rahmi Sativa, absen 26 sebagai editor, Satria Akbar, absen 31 sebagai presentator, Safa Safia, absen 32 sebagai editor, dan Syafira Ramadhani Varianda, absen 33 sebagai presentator. Kami akan menjelaskan mengenai dinamika pelanggaran terhadap aturan PSBB yang ditindak oleh petugas Satpol PP dan tercatat melalui aplikasi JAK APD. Mulai dari jenis pelanggaran hingga 10 kelurahan dengan pelanggaran tertinggi. Data tersebut kami ambil melalui website corona.jakarta.go.id/id/data visualisasi. Baik, terima kasih kepada Saudari Aziza untuk sepatah maupun dua patah kata yang telah diberikan. Dan kita lanjut saja kepada sesi yang kedua, yaitu sesi penyampaian materi yang akan dilaksanakan oleh para presentator. Yang pertama, kita akan mulai daripada Saudari Kadek terlebih dahulu. Kepada Saudari Kadek, kami persilahkan. Dashboard penindakan pelanggaran oleh Satpol PP. Jumlah pelanggar dalam penindakan pelanggaran oleh Satpol PP dalam kurun waktu 1 sampai 14 September 2020 mengalami kenaikan dan penurunan jumlah pelanggar tiap harinya. Kurun waktu 1 sampai 3 September terjadi penurunan. Tanggal 1 September 233 pelanggar, tanggal 2 September 212 pelanggar, dan tanggal 3 September 183 pelanggar. Kurun waktu 4 sampai 5 September terjadi kenaikan dan penurunan, di mana tanggal 4 September 193 pelanggar dan tanggal 5 September 63 pelanggar. Kurun waktu 6 sampai 11 September terjadi kenaikan, di mana tanggal 6 September 119 pelanggar, tanggal 7 September 844 pelanggar, tanggal 8 September 1398 pelanggar, dan tanggal 9 September 1523 pelanggar. Kurun waktu 10 sampai 12 September terjadi penurunan jumlah pelanggar, tanggal 10 September 1415 pelanggar, tanggal 11 September 1052 pelanggar, dan tanggal 12 September 227 pelanggar. Kurun waktu 13 sampai 14 September terjadi kenaikan jumlah pelanggar, di mana tanggal 13 September 250 pelanggar dan tanggal 14 September 791 pelanggar. Kesimpulannya yaitu jumlah pelanggar dalam data penindakan pelanggaran oleh Satpol PP dalam kurun waktu 1 sampai 14 September 2020 terus mengalami kenaikan dan penurunan jumlah pelanggar tiap harinya. Terjadi kenaikan drastis pada tanggal 7 September 2020 dan penurunan drastis pada tanggal 12 September 2020. Terima kasih kepada Saudari Kadek yang telah memberikan penjelasan materi terhadap jumlah pelanggar. Dan sekarang kita akan memasuki kepada presentator yang kedua, yaitu Saudari Hilma. Kepada Saudari Hilma kami persilahkan. Untuk persentase pelanggar PSBB yang ditindak oleh Satpol PP berdasarkan dari umur pelanggarnya sendiri, yaitu untuk umur di atas 60 tahun sebesar 2,1%, kemudian antara 51 tahun sampai 60 tahun sebesar 6,4%, lalu untuk umur di bawah 10 tahun sebesar 10,1%, kemudian dari 41 tahun sampai 50 tahun sebesar 13,5%, dari antara 11 tahun sampai 20 tahun sebesar 17,4%, antara 31 tahun sampai 40 tahun sebesar 19,4%, dan untuk
antara 21 tahun sampai 30 tahun sebesar 31,1%. Kemudian, untuk persentase berdasarkan jenis kelamin para pelanggar PSBB yang ditindak oleh Satpol PP, yaitu persentase laki-laki lebih besar dibandingkan persentase dari perempuan. Untuk persentase laki-laki sendiri, yaitu sebesar 81,7%, sedangkan persentase perempuan sebesar 18,3%. Terima kasih kepada Saudari Hilma untuk penjelasan materi mengenai umur beserta jenis kelamin daripada para pelanggar itu sendiri. Dan kita akan memasuki kepada presentator kita yang ketiga, yaitu Saudara Satria. Kepada Saudara Satria kami persilahkan. Sementara untuk jumlah pelanggar per jam itu sangat bervariasi. Jika kita melihat website resmi pemerintah, yaitu corona.jakarta.go.id, di situ terdapat sebuah grafik yang menggambarkan betapa banyaknya jumlah pelanggar mengenai tergantung jam-jamnya. Berikut grafiknya. Nah, bisa kita lihat dari grafik tersebut, jumlah pelanggar paling banyak adalah saat siang hari, atau sekitar jam 12 dengan jumlah pelanggar 88,85 orang. Nah, tentunya di siang hari ini bukanlah hal yang mengagetkan, karenanya di siang hari ini adalah waktu yang sangat produktif bagi para pekerja untuk melakukan pekerjaan mereka, dan tidak terkecuali terkadang mereka juga sering melupakan protokol kesehatan. Untuk jumlah yang paling sedikit, yaitu pada saat subuh atau sekitar dini hari di jam 4 pagi dengan hanya jumlah 3 pelanggar. Nah, jika kita hitung dari grafik tersebut, dalam kurun waktu 24 jam, terdapat 686 orang yang melanggar protokol kesehatan hanya dalam kurun waktu 24 jam. Terima kasih kepada Saudara Satria untuk penjelasan materinya yang kali ini. Dan kita langsung saja kepada penyampaian materi yang keempat, yaitu kepada Saudari Syafira. Kepada Saudari Syafira kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis pelanggaran dan jumlah pelanggaran pada dashboard penindakan pelanggaran oleh Satpol PP. Yang pertama yaitu tidak menggunakan masker sebanyak 8.375 jumlah pelanggar. Yang kedua, tidak menggunakan masker dan tidak mengatur waktu kunjungan sebanyak 14 jumlah pelanggar. Yang ketiga, tidak mengatur waktu kunjungan dan tidak menggunakan masker sebanyak 14 jumlah pelanggar. Yang keempat, tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak antar orang sebanyak 12 jumlah pelanggar. Yang kelima, tidak mengatur waktu kunjungan sebanyak 8 jumlah pelanggar. Yang keenam, tidak menjaga jarak antar orang dan tidak menggunakan masker sebanyak 8 jumlah pelanggar. Yang ketujuh, mengharuskan pengunjung berbagi alat makan dan alat minum dan tidak menggunakan masker sebanyak 3 jumlah pelanggar. Yang kedelapan, tidak membatasi jumlah pekerja atau pengunjung paling banyak 50% dari kapasitas tempat atau fasilitas umum dan tidak menggunakan masker sebanyak 2 jumlah pelanggar. Yang kesembilan, tidak menjaga jarak antar orang sebanyak 2 jumlah pelanggar. Dan yang ke-10, tidak menggunakan masker, tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area tempat atau fasilitas umum sebanyak 2 jumlah pelanggar. Terima kasih kepada Saudari Syafira yang telah menjelaskan mengenai jenis-jenis pelanggarannya, dan kita langsung lanjut kepada presentator kita yang kelima, yaitu Saudara Marco. Kepada Saudara Marco kami persilahkan. Selanjutnya adalah sanksi pelanggaran. Berdasarkan tabel berikut ini, dapat kita ketahui bersama bahwa Satpol PP memiliki 12 jenis sanksi pelanggaran. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu berupa kerja sosial yang dialami oleh sebanyak 7.655 pelanggar. Dan yang kedua, terdapat denda administrasi dengan jumlah pelanggar sebanyak 652 pelanggar, serta total denda kumulatif sebanyak Rp83.736.850. Selanjutnya di nomor 3 terdapat kerja sosial yang diikuti dengan teguran tertulis yang dialami oleh sebanyak 90 orang pelanggar.
Dan nomor 4, terdapat jenis sanksi pelanggaran berupa teguran tertulis yang diikuti dengan kerja sosial yang dialami oleh sebanyak 23 pelanggar. Dan di nomor 5, terdapat jenis pelanggaran yang didefinisikan sebagai nul yang dialami oleh sebanyak 23 orang pelanggar. Nomor 6, terdapat teguran tertulis dengan jumlah pelanggar sebanyak 21 orang pelanggar. Dan nomor 7, terdapat penutupan sementara 1 kali 24 jam yang dialami oleh 2 orang pelanggar. Dan di nomor 8, terdapat kerja sosial yang diikuti dengan denda administrasi dengan jumlah pelanggar sebanyak 2 orang yang diikuti dengan total denda kumulatif sebanyak Rp400.000. Nomor 9, terdapat jenis pelanggaran berupa segel yang diikuti dengan kerja sosial yang dialami oleh sebanyak 2 orang pelanggar. Dan nomor 10, terdapat jenis pelanggaran berupa segel dengan jumlah pelanggar sebanyak 1 orang. Nomor 11, terdapat jenis pelanggaran berupa kerja sosial yang diikuti dengan segel yang dialami oleh sebanyak 1 orang pelanggar. Dan pada urutan terakhir, terdapat penutupan sementara 1 kali 24 jam yang diikuti dengan teguran tertulis yang dialami oleh sebanyak 1 orang pelanggar. Terima kasih kepada Saudara Marco atas penjelasan materinya. Dan yang mari kita dengarkan presentator kita yang terakhir, yaitu kepada Saudara Haikal. Kepada Saudara Haikal kami persilahkan. Lalu ada persebaran lokasi pelanggaran yang dapat dilihat pada peta berikut ini. Yang terakhir ada top 10 kelurahan lokasi pelanggaran. Yang pertama ada di Pinang Sia dengan 502 pelanggar, lalu diikuti oleh Semanan dengan 221 pelanggar, Cempaka Putih Timur dengan 196 pelanggar, Srengseng 166 pelanggar, Pegadungan 165 pelanggar, Kamal 161 pelanggar, Kalideres 158 pelanggar, Meruya Utara 157 pelanggar, Pondok Rangon 151 pelanggar, dan yang terakhir Kebon Jeruk 138 pelanggar. Sangat amat berterima kasih kepada Saudari Haikal, dan kami juga mau berterima kasih untuk semua presentator dari kelompok kami. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Saat ini kita akan mendengarkan mengenai kesimpulan-kesimpulan beserta kata-kata penutup yang akan disampaikan langsung oleh notulen kelompok kami, yaitu Saudari Nadifa. Kepada Saudari Nadifa kami persilahkan. Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketertiban dan ketentraman umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata cara kerja Satpol PP ditetapkan dengan peraturan daerah. Dari dashboard penindakan pelanggaran oleh Satpol PP dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, dari grafik tren jumlah pelanggar, kita dapat melihat bahwa jumlah pelanggar mulai mengalami kenaikan sejak tanggal 6 September 2020. Sedangkan puncaknya ada di tanggal 9 September 2020 dengan jumlah pelanggar sebanyak 1.523 orang. Selanjutnya, diagram lingkaran umur pelanggar didominasi oleh pelanggar dengan rentang usia 21-30 tahun, yaitu sebesar 31,1% dari keseluruhan. Dan dari diagram jenis kelamin pelanggar, 81,7% adalah pelanggar laki-laki, sedangkan sisanya yaitu 18,3% adalah pelanggar perempuan. Dari subdata rata-rata jumlah pelanggaran per jam, pelanggaran yang ditindak oleh Satpol PP ternyata lebih banyak terjadi dari pagi hingga sore hari, dimulai dari pukul 9 pagi dan puncaknya adalah pada pukul 12 siang, yaitu dengan rata-rata 88,85. Sementara itu, jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh warga adalah tidak menggunakan masker. Sebanyak 8.375 orang telah melalaikan kewajibannya untuk memakai masker. Hal ini sangat disayangkan, mengingat memakai masker merupakan salah satu protokol kesehatan yang harus kita jalankan demi menjaga keselamatan diri sendiri, keluarga dan orang terdekat,
serta keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita agar terhindar dari paparan virus COVID-19. Sedangkan untuk sanksinya, subdata sanksi pelanggaran menunjukkan bahwa 3 jenis sanksi yang paling banyak dikenakan kepada pelanggar adalah kerja sosial, denda administrasi, dan kerja sosial dengan teguran tertulis. Kerja sosial sebanyak 7.655 pelanggar, denda administrasi sebanyak 652 pelanggar, dan kerja sosial dengan teguran tertulis sebanyak 90 pelanggar. Terakhir, dari subdata penyebaran lokasi pelanggaran dan grafik top 10 kelurahan lokasi pelanggaran, Kelurahan Pinang Sia merupakan kelurahan dengan jumlah pelanggaran tertinggi, yaitu sebanyak 502 pelanggar. Sedangkan Kelurahan Kebonjeruk merupakan kelurahan dengan jumlah pelanggaran terendah, yaitu sebanyak 138 pelanggar. Dari data yang sudah saya bacakan, ternyata masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang berhasil ditindak oleh Satpol PP. Banyaknya pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh masih minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, ketidakpedulian, serta sifat egois dan rasa mau menang sendiri. Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah telah melaksanakan tugasnya dalam menegakkan peraturan daerah dengan sangat baik. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sadar hukum, selalu taat kepada aturan dan hukum yang berlaku. Terakhir, semoga pandemi ini cepat berlalu, keadaan cepat membaik, dan akan kembali seperti sedia kala. Demikian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili seluruh anggota kelompok 2, memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan yang lainnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.